Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya, 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Observasi. Keempat adalah wawancara. Dan yang terakhir, simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumen bukti pelaksanaan. Saat observasi, dapat dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-197A akan membahas pengamanan kebakaran di Fasiankes. Sebelum melihat video 197A ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, 20, 22, 23, 24, 191, 192, 193, 194A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian video 196A, B, C, dan D. Sobat sehat, penanganan kebakaran itu merupakan salah satu dari syarat-syarat keselamatan kerja. Ada beberapa syarat-syarat keselamatan kerja, dan yang terkait dengan pengamanan kebakaran itu adalah yang di poin B, C, dan D. Yaitu yang B adalah mencegah dan mengurangi serta memadamkan kebakaran. C. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. D. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Sobat sehat, kita akan bahas persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Di sini kita akan membahas dulu beberapa definisi. Yang pertama adalah sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. 2. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 3. Perencanaan tapak adalah perencanaan yang mengatur tapak atau site bangunan, meliputi tata letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, penempatan hidran halaman, penyediaan ruang-ruang terbuka, dan sebagainya dalam rangka mencegah dan meminimalisasi bahaya kebakaran. 4. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran
dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan. 5. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api serta perlindungan terhadap bukaan. 6. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran, baik manual maupun otomatis. Sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti apar dan pemadam khusus. 7. Pencegah kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi, akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran. 8. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya, melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif. 9. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya. 10. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada lingkungan bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan bangunan. 11. Penyelenggaraan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya. 12. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung. 13. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau menurut hukum sah adalah pemilik gedung. 14. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Sobat Sehat, persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi A. Ketentuan umum, B. Akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran, C. Sarana penyelamatan, D.
sistem proteksi kebakaran pasif. E. Sistem proteksi kebakaran aktif. F. Utilitas bangunan gedung. G. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung. H. Pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Dan I. Pengawasan dan pengendalian. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung meliputi 1. Umum. A. Pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar. B. Penanganan dan penyimpanan material secara benar. C. Kebersihan dan kerapian. Kedua, tata graha keselamatan kebakaran atau fire safety housekeeping. 3. Sarana jalan keluar. Di sini, di sarana jalan keluar itu tidak boleh ada perlengkapan, alat-alat, furniture, dekorasi, atau benda lain yang ditempatkan menghalangi exit, akses ke exit, akses dari exit, atau visibilitas. B. Daerah terbuka meliputi antara lain lobi, ruang tunggu, dan semacamnya, tidak boleh terhalang oleh pagar, pembatas, atau pintu yang membagi daerah tersebut ke dalam kamar-kamar, apartemen, atau penggunaan lain. Bila jalur jalan keluar terhalang oleh furniture atau benda lain yang dapat dipindah, maka penghalang tersebut harus dipindahkan keluar jalur atau dipasang pagar dan pembatas tetap lainnya untuk melindungi jalur jalan keluar terhadap pelanggaran batas. Cermin tidak boleh dipasang pada pintu exit. Cermin tidak boleh ditempatkan di dalam atau di sebelah setiap exit dengan cara sedemikian sehingga membingungkan arah exit. C. Setiap orang harus meninggalkan fasilitas atau hunian yang terlalu penuh apabila diminta oleh manajemen fasilitas atau instansi berwenang. Fasilitas dinilai sebagai terlalu penuh bila beban hunian melebihi kapasitas exit atau beban hunian yang terpasang atau diperbolehkan. D. Inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan. Inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan meliputi exit, exit akses, dan exit pelepasan, tanda jalan keluar, pencahayaan darurat, dan fan presurisasi tangga kebakaran. Yang keempat, inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran. Ini meliputi A. Sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat. B. Alat pemadam api ringan atau APAR atau fire extinguisher. 3. Sistem pompa kebakaran terpasang tetap. Ini keempat, sistem pipa tegak dan selang atau hidran bangunan. Kelima, sistem sprinkler otomatis. Dan keenam, sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain. Dan berikutnya yang ketujuh adalah sistem pengendalian dan manajemen asap. Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas alat pemadam api ringan atau APAR yang meliputi alat pemadam portabel atau jinjing dan yang memakai roda. Prosedur inspeksi atau pemeriksaan atau pengujian hidrostatik dan pemeliharaan berkala mengikuti SNI 03-3987-1995 atau edisi terakhir tata cara perencanaan dan pemasangan APAR untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan, rumah, dan gedung. Inspeksi. Inspeksi atau pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang atau digunakan dan selanjutnya setiap bulan. Inspeksi atau pemeriksaan meliputi sebagai berikut. Pertama, lokasi di tempat yang ditentukan. 2. Halangan akses atau pandangan atau visibilitas. 3. Pelat nama instruksi operasi jelas terbaca dan menghadap keluar. 4.
terisi penuh ditentukan dengan ditimbang, dirasakan dengan diangkat, atau dilihat indikator tekanan bila ada. 5. Pemeriksaan visual untuk kerusakan fisik, karat, kebocoran atau nozzle tersumbat. 6. Bacaan penunjuk atau indikator tekanan menunjukkan pada posisi dapat dioperasikan. 7. Untuk yang memakai roda, kondisi dari roda, kereta, selang, dan nozzle. 8. Terdapat label atau tag pemeliharaan. Catatan inspeksi bulanan berisi alat pemadam api ringan yang diinspeksi, tanggal dan paraf personil yang melakukan, harus dimuat dalam label atau tag pemeliharaan yang dilekatkan pada alat pemadam api ringan tersebut. Tindakan korektif meliputi sebagai berikut. 1. Bila dalam inspeksi atau pemeriksaan terdapat satu kondisi kekurangan, tindakan korektif harus segera dilakukan. 2. Alat pemadam api ringan atau APAR yang dapat diisi kembali bila dalam inspeksi atau pemeriksaan terdapat di setiap kondisi kekurangan, maka harus diperlakukan prosedur pemeliharaan yang berlaku. 3. Alat pemadam kebakaran ringan yang tidak dapat diisi kembali bila dalam inspeksi terdapat setiap kondisi kekurangan, maka harus tidak dipakai kembali, digunakan atau disemprotkan, dan harus dimusnahkan atau dikembalikan ke pemasok atau manufaktur. 4. APAR ringan atau APAR jenis halon yang tidak dapat diisi kembali bila dalam inspeksi atau pemeriksaan terdapat setiap kondisi kekurangan, maka harus tidak dipakai kembali atau digunakan, garing disemprot untuk pelatihan, dan harus dikembalikan ke pabrik atau dikembalikan ke pemasok untuk proses daur ulang halon. Berikutnya kita akan bahas pemeliharaan. Pemeliharaan harus dilakukan setiap tahun oleh manufaktur, perusahaan jasa pemeliharaan alat pemadam api ringan, atau oleh personil yang terlatih. Prosedur pemeliharaan harus termasuk pemeriksaan menyeluruh dari elemen dasar APAR sebagai berikut. 1. Bagian mekanikal dari semua alat pemadam api ringan. 2. Media pemadam. 3. Mekanisme penyemprotan garing pengeluaran media pemadam. Selanjutnya tentang pengisian kembali. Semua alat pemadam api ringan yang dapat diisi kembali harus diisi kembali setelah setiap penggunaan atau seperti ditunjukkan oleh hasil inspeksi atau pemeliharaan. Selanjutnya lihat pada video tabel 7.4.3.5.3 tentang jarak waktu pengujian hidrostatik alat pemadam api ringan. Tabung bertekanan yang dipakai sebagai APAR harus diuji secara hidrostatik. Pengujian hidrostatik harus dilakukan oleh personel yang terlatih dalam prosedur pengujian dan pengamanan tabung bertekanan menggunakan fasilitas dan peralatan yang sesuai. Frekuensi pengujian hidrostatik harus menggunakan tabel 7.4.3.5.3 tentang jarak waktu pengujian hidrostatik APAR. Riwayat catatan inspeksi atau pemeriksaan pengujian hidrolik dan pemeliharaan harus disimpan. Sobat Sehat, berikut kita membahas pengelolaan proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Ada umum, ada tanggung jawab pemilik dan penghuni, kemudian penghunian, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian, evakuasi bangunan, latihan kebakaran, kebakaran dan darurat lain, pengerusakan terhadap
peralatan keselamatan kebakaran, perencanaan darurat merokok, pemadaman, penandaan sistem proteksi kebakaran, bangunan dan tempat kosong, dan bahan-bahan yang mudah terbakar. 13 hal tadi itu harus diidentifikasi. Baik Sobat Sehat, demikianlah sudah kita bahas video 197A tentang pengamanan kebakaran di Fashiankes. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Permenaker RI Nomor Per/4-Men/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Permenaker RI Nomor Per/2-Men/1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Kepmenaker RI Nomor Kep.186-Men/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Permen PU RI Nomor 26-PRT-M-2008 tentang persyaratan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Kita akan bertemu di video 197B untuk membahas manajemen pengamanan kebakaran di Fashiankes, khususnya di Puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.